Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Channel ini membahas yaitu mengenai narkoba, yang kedua mengenai politik, yang ketiga mengenai bonsai, salah satu hobi daripada saya, yang keempat yaitu merangkai bunga, dan jalan-jalan di seputar Indonesia dan tanah air yang kita cintai ini. Baik, kali ini sahabat-sahabat Asmedi dan teman-teman yang menyaksikan video ini di kesempatan hari baik, yaitu bulan suci Ramadan, yaitu bulan baik, hari baik. Pada kesempatan malam ini setelah kita berbuka puasa, yaitu saya akan coba membahas yaitu dalam video kali ini yaitu masalah narkoba. Nah, baik teman-teman dan teman-teman semua, yang mana kesempatan ini mengenai narkoba ini sudah lama juga nggak kita bahas, yaitu saya selalu membaca dan komen-komen sahabat-sahabat semua di video-video saya sebelumnya, bagaimana cara berhenti memakai narkoba, kenapa pemakai narkoba setelah menjalani hukuman lalu ketangkap kembali. Nah, di sini ini yang perlu kita sampaikan, bahwa pecandu narkoba untuk berhenti itu sangat sulit, ya, sangat sulit. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana cara untuk berhenti dan baik berhenti memakai narkoba. Baik teman-teman dan sahabat, jangan lupa sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe dan di like pada kolom komentar dan komen, dan berikan saran di channel Asmedi yang sangat fantastis yang perlu kita lihat bersama. Lanjutkan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini pada bulan baik, hari baik, bulan suci Ramadan ini, mari kita mengaji diri, berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa minta doa bahwa kita terutama bisa hilang dari penikmat narkoba atau menggerak daripada hati kita dalam kasus-kasus narkoba. Nah, baik teman-teman, di sini dalam membahas masalah narkotika, yaitu saya juga sayangkan ya bagi teman-teman kita yang masih menggunakan. Nah, risikonya pertama yaitu pasti ketangkap kembali. Nah, banyak, bukan satu, bukan dua, bahkan puluhan orang sesudah menjalani hukuman, setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, dan di lembaga mereka melakukan ibadah, sholat, tobat, tapi dengan adanya kecanduan dengan menggunakan narkotika, maka dikenakan masih menggunakan di luar, ataupun bahkan melebihi. Tadinya pecandu, sekarang menjadi pengedar. Nah, saya mengajak teman-teman untuk bisa sadar pada bulan suci Ramadan ini untuk tobat, untuk berhenti memakai narkoba tersebut ataupun berkaitan dengan narkoba. Ayo, mari kita coba sayangi keluarga, sayangi istri, sayangi anak. Nah, bagi teman-teman yang keluarganya ataupun sesobat yang lagi menjalani perkara hukum, yaitu dengan narkoba, di sini juga saya bantu jelaskan bahwa apabila ada pemakai narkoba, yaitu mengenai ketangkap tapi nggak ada barang bukti atau pemakai saja, mintalah kepada kepolisian atau pada penyidik untuk minta direhabilitasi, bukan untuk ditahan.
Nah, harapan kami para pihak kepolisian juga para penyidik bisa membagi-bagi mana yang harus ditahan, dilanjut, mana yang harus kita direhabilitasi. Saya yakin sambil kita ngobrol di sini, kita coba terutama di kesempatan ini kita baru siap saja berbuka puasa ya pada malam ini tadi. Ngopi dulu. Nah, di sini juga teman-teman saya sampaikan bahwa kebiasaan saya yaitu ngopi sama merokok itu nggak bisa hilang. Tapi yang lain-lain insya Allah, terutama narkoba, saya jauhkan dari diri saya. Bagaimana teorinya? Yaitu ada dalam hati kita. Yakinkan diri kita. Ya, saya yakin dengan diri saya bahwa saya bisa berhenti atau terjauh dari masalah narkotika. Oke teman-teman, saya merokok dulu nih. Baik teman-teman, mohon maaf nih bagi yang tidak merokok, tapi di sini, nah bagi teman-teman yang dan sahabat-sahabat saya yang lagi menjalani atau perkara hukum, yaitu keluarganya ataupun anak ataupun yang lain, ataupun yang menonton dan menyaksikan video ini, saya harapkan beri kesabaran dan ketabahan bagi keluarganya yang tersandung dengan kasus narkoba. Yaitu kita sangat prihatin. Nah, sekarang bagaimana cara baik keluarga kita yang lagi tersandung narkoba, tentu para orang tua, para sahabat, para istri, juga bagaimana kebingungan apabila keluarga kita masih dalam proses perkara hukum. Nah, pertama saya sarankan ya kita terutama doakan bagaimana keluarga kita tidak bisa terlindung dari kasus-kasus yang namanya narkoba. Nah, bagi yang lagi proses hukum sebaiknya saya sarankan yaitu untuk mengajukan yaitu rehabilitasi kepada BNN. Nah, alasan kita tepat supaya pengguna narkoba ini kejahatannya bukan kejahatan besar ya, kejahatan yaitu melakukan tindakan melawan hukum, yaitu pengguna narkoba. Nah, saya rasa diajak berbicara kepada penyidik, diarahkan supaya keluarga kita, anak kita, suami kita bisa sembuh, yaitu bukan dilakukan dengan penjara, tapi dilakukan dengan cara yaitu rehabilitasi. Seperti itu teman-teman. Dan di kesempatan video ini saya sekali lagi mengajak, dan pada bulan suci Ramadan yang baik ini saya mengajak teman-teman yang pengguna narkoba, sudah dong kita berhenti. Kalau rokok nggak masalah ya, dan minum kopi nggak masalah, tapi di kesempatan yang baik, hari baik, bulan baik, kita ajak dan himbau teman-teman yang juga masih menggunakan narkoba, coba kita berhenti dan yakinkan bahwa kita no narkoba. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Yang saya sampaikan tadi yaitu tetap mengenai narkotika, yang mana kita tahu bahwa pengguna narkoba itu sulit untuk berhenti, sulit untuk meninggalkan, bukan hal yang gampang. Jadi semua kita harus maklum dengan perilaku pengguna narkoba. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat semua, dengan teknis seperti ini dan saran-saran saya, yaitu berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami, yaitu kenapa kita bisa berhenti memakai narkoba, itu sangat sulit. Nah, ada daripada hati kita tadi yang saya sudah sampaikan. Yang kedua, pengawasan daripada pihak keluarga, yang mana keluarganya yang masih tersandung pengguna narkoba, yaitu pengawasan, diawasin dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman,
ini perlu rasanya yang perlu kita jalankan. Nah, bagi teman-teman ataupun keluarga yang sudah dalam masalah narkoba ataupun yang lagi berkaitan dengan hukum, yaitu pertama kita yang sudah saya sampaikan adalah doa, ya. Oke, yang ketiga itu yang kedua pengawasan, yang ketiga itu adalah kontrol selalu. Dan ingat para keluarga bahwa pengguna narkoba itu pasti meninggalkan jejak, terutama di dalam ruangannya, di dalam ruang kerja, dan bawakannya hari-hari. Apakah ada perubahan? Ya, harus ada kontrol daripada kita, para orang tua dan para yang satu rumah. Itu harus ada kita kontrol. Bagaimana pembawakannya, bagaimana, apakah ada perubahan, perlu rasanya kita curiga, perlu rasanya kita awasin. Nah, kita kontrol, kita lihat, ya, terutama yang sudah saya sampaikan, ketemu pipet yang bengkok, ya, dibengkokin, atau kaca pirek, ini masih ada nggak berada di sepeda motor, baik di ruangan kerja, baik pun di yang terbawa-bawa. Nah, terutama melihat daripada perilakunya, apakah ada perubahan perilakunya. Nah, kalau ada perubahan perilakunya, tetap itu masih menggunakan narkoba. Yang ngomongnya cepat-cepat, yang ngomongnya emosionalnya tinggi, nggak pulang, nggak tidur. Ini salah satu bahwa keluarga tadi ataupun siapapun itu masih menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Nah, baik teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini, saya selalu mengingatkan dan memberikan masukan bahwa bagi yang belum tahu mengenai narkoba, sebaiknya jangan pernah tahu. Ya, ini tegas saya sampaikan. Nah, bagi teman-teman yang masih juga menggunakan, yang menyaksikan video ini, saya mengajak, please, untuk meninggalkan narkoba, untuk berhenti. Ayo sadar. Ya, saya tunjuk Anda dengan sadar, stop pemakaian narkoba. Saya yakin Anda mampu, Anda bisa, karena dengan pemakaian narkoba, ancaman hukumannya cukup tinggi dan nggak berimbang dengan hal-hal yang kita jalani nanti, dan bisa merusak organ tubuh, pikiran, sehat, jasmani dan rohani kita juga bisa dihantam dengan menggunakan narkoba. Baik teman-teman, sekali lagi saya akan katakan tidak pada narkoba.